Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feby Nabila Cantika. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan konflik secara efektif melalui pendekatan social emotional learning, khususnya pada aspek relationship skills, dan bagaimana nilai-nilai Islam berperan dalam menghadapi konflik sehari-hari. Konflik seringkali hadir dari hal-hal yang terlihat sepele, misalnya perbedaan pendapat dengan teman, miskomunikasi dalam kerja kelompok, atau merasa tidak dipahami oleh orang terdekat. Nah, sebenarnya situasi seperti ini adalah hal yang wajar terjadi, karena setiap orang memiliki latar belakang, emosi, dan juga sudut pandang yang berbeda. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik ternyata bisa perlahan merusak suatu hubungan loh. Dalam social emotional learning atau SEL, konflik ini dipandang sebagai bagian dari proses belajar sosial dan emosional. Menurut Kiesel, SEL membantu individu mengenali dan mengelola emosi, menetapkan tujuan yang positif, dan juga membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dari 5 dimensi dalam SEL, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah relationship skills, yaitu kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, termaksud ketika konflik muncul. Salah satu kompetensi dalam relationship skills adalah dealing with conflict effectively, yaitu kemampuan menyelesaikan konflik secara efektif. Artinya, konflik tidak dihindari atau dipendam, tetapi dihadapi dengan cara yang tidak melukai dan tetap menjaga hubungan. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok, konflik justru bisa menjadi ruang untuk saling memahami jika disikapi dengan cara yang tepat. Dalam psikologi, konflik dipahami sebagai sesuatu yang dapat dikelola. Menurut Sudarmanto tahun 2021, terdapat 3 tahapan dalam manajemen konflik. Pertama, menganalisis konflik, yaitu memahami apa penyebab konflik dan siapa saja yang terlibat. Kedua, mengevaluasi konflik, yaitu melihat apakah konflik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau justru dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik. Ketiga, memecahkan konflik, yaitu mengambil langkah atau tindakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, tahapan-tahapan tadi nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif merupakan salah satu keterampilan yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik, membangun hubungan sosial yang sehat, dan juga mengembangkan empati antar individu. Komunikasi efektif mencakup kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, mencoba memahami sudut pandang orang lain, serta mengekspresikan perasaan dengan cara yang tidak menyalahkan. Disinilah nilai-nilai Islam memberikan arah yang lebih dalam menyelesaikan konflik. Islam tidak hanya berbicara tentang hasil akhir, tetapi juga menekankan akhlak dan sikap hati kita selama proses penyelesaian konflik. Terdapat 3 prinsip-prinsip Islam dalam manajemen konflik. Prinsip yang pertama adalah keadilan. Islam mengajarkan bahwa konflik harus disikapi secara adil, berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan emosi atau keberpihakan. Keadilan membantu kita melihat masalah secara objektif dan mencegah salah satu pihak merasa dirugikan. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah menuntut kejujuran dan integritas dalam menyampaikan informasi. Dalam konflik, seringkali masalah membesar karena fakta dipelintir atau disembunyikan. Islam menekankan pentingnya keterbukaan agar solusi yang diambil benar-benar tepat. Selain itu, Islam menekankan sabar dan takwa. Dalam menghadapi konflik, kesabaran membantu menjaga ketenangan dan menghindari keputusan yang emosional. Sementara takwa mengingatkan bahwa setiap ucapan dan tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selain prinsip, di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana penyelesaian konflik yang baik. Salah satunya adalah tabayun, yaitu klarifikasi atas informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dari ayat tersebut, Allah mengingatkan kita agar kita meneliti kebenaran sebuah berita, sehingga tidak mencelakakan orang lain karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Jadi, tabayun bisa berarti tidak langsung percaya pada gosip atau asumsi,
tetapi berusaha mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu. Selain tabayun, Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Hal ini juga dituliskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi dari surat Al-Imran ini, Allah menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan memaafkan dalam bermusyawarah. Musyawarah memberi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangan dengan saling menghormati, sehingga solusi dapat dicapai tanpa adanya paksaan. Jika musyawarah yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan, Islam memperbolehkan adanya tahkim atau mediasi. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak, dan membantu menemukan solusi yang adil. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, jika kamu, para wali, khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Terakhir, islah atau berdamai, yaitu upaya menyelesaikan konflik secara damai, menjaga hubungan, dan melaksanakan solusi yang telah disepakati bersama. Dari sini kita bisa memahami bahwa menyelesaikan konflik bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita tetap menjaga hubungan, menghargai sesama, dan bersikap dengan akhlak yang baik. Konflik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Konflik justru bisa menjadi media pembelajaran, pendewasaan, dan perbaikan hubungan. Ketika konflik dikelola dengan tahapan yang tepat, dikomunikasikan secara efektif, dan disandarkan pada nilai-nilai Islam, konflik tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi jalan menuju hubungan yang lebih sehat. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tanpa konflik, tetapi hubungan yang mampu menyelesaikan konflik dengan bijak dan penuh makna. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.